Lalu bagaimana kita menerima favor? Kita kembali lagi yuk kepada kelompok jam 5. Asik kelompok jam 5 ini. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Berarti mereka tuh sudah nunggu ya. Nunggu orang yang nawarin kerjaan dari pagi loh. Kalau dipikir-pikir mereka enggak berusaha, mereka berusaha loh. Tapi mereka enggak dapat sih. Terus kemudian ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas engkau akan menerima. Apa kuncinya untuk kita menerima favor Bapak Ibu? Saya mau Anda gambarkan, bayangkan orang yang jadi kelompok jam 5. Seharian nunggu enggak ada kerjaan, terus ditawari kerja jam 5. Dia kan tahu, berarti kerjanya cuman 1 jam. Kira-kira yang jam 5 ini nawar enggak? Atau tanya gini, ntar Pak ya, Bapak mau gaji berapa? Nawar enggak? Kenapa enggak? Kenapa kok enggak nawar? Gak terjadi negosiasi atau tawar-menawar. Bentar, Bapak mau gaji berapa? Kita ini udah pengalaman loh Pak. Kita ini udah expert loh di dalam perkebunan anggur. Bapak kasih gaji berapa? Ada tawar-menawar? Enggak ada. Anda tahu kenapa? Karena mereka merasa begini. Aduh, tinggal 1 jam masih ada mau hire aja sudah bersyukur. Aduh, kurang 1 jam masih ada yang mau kasih gua kerjaan. Aduh, ban-ban kamsia lah ya. Terima kasih. Gak usah pakai nanya berapa lagi. Digaji berapa aja. Pasti gak apa-apa. Saya yakin kalau Tuhan itu tanya gini. Memang kamu mau minta gaji berapa? Kamu tinggal kerja 1 jam. Saya yakin jawaban mereka. Terserah deh Pak. Terserah Pak. Betul? Terserah deh Pak. Nah, Bapak Ibu, satu sikap hati yang membuat kita bisa menerima favor adalah bersyukur. Dikasih apapun bersyukur. Anda perhatikan di Alkitab. Setiap kali orang Israel komplain, mengeluh, lawannya bersyukur itu mengeluh. Setiap kali orang Israel mengeluh, selalu hal buruk terjadi. Selalu. Anda mau hal buruk terjadi? Mengeluhlah. Gampang mengundang sial. Ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, semua seduluran. Gampang untuk mendatangkan bad luck. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Yuk coba kita lihat. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Saudara akan temukan bahwa dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Setiap kali orang Israel bersungut-sungut, mereka didatengin yang namanya malaikat maut. Berarti orang yang bersungut-sungut itu mendatangkan malaikat maut, kengerian. Mana ada yang didatengin malaikat maut seperti didatengin Tuhan di Taman Eden? Langsung hijau semua, langsung jadi bagus dan subur. Yang namanya didatengin malaikat maut itu kalau dimasukkan di film-film pasti suasananya, nuansanya langsung serem dan keren kan? Ini yang Tuhan katakan. Orang Israel di Kades Barnea, Tuhan mau berikan tanah Kanaan. Tapi kenapa mereka tidak menerima? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, negeri yang kamu berikan bagus. Tapi gede orangnya, tidak mungkin. Berapa banyak tanpa saudara dan saya sadar. Bagi Tuhan sih tidak ada yang mustahil, beneran, benar. Bagus depannya. Tapi ya bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, aku tahu, aku percaya. Tapi sekarang toko sepi, susah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul. Tapi fakta, susah. Saudara, orang yang bersungut-sungut gak akan pernah nerima favor. Jadi saya menemukan bagaimana kunci menerima favor itu dari sikap hati. Nah, sikap hati orang yang jam 5 itu, aduh Pak, terima kasih Pak.
Bapak enggak usah tanya, Pak, dibayar berapapun aja. Ban-ban Kamsia, Pak, terima kasih. Bapak masih mau percayain kita. Padahal sudah 1 jam lagi loh. Kan sebetulnya enggak worth it kan? Betul enggak? Apalagi kalau mereka tahu ternyata tuan rumah ini enggak butuh pekerja. Cuman karena kasihan. Daripada nganggur, dikasih pekerjaan. Wah, mereka akan lebih, bukan ban-ban Kamsia, tiaw-tiawan Kamsia itu. Aduh, Kamsia, Pak. Aduh, udah dikasih kerjaan. Pak, di dunia ini udah ada loh orang kayak Bapak. Kurang 1 jam masih mau dikasih kerjaan. Aduh, terima kasih Pak, terima kasih. Saya pernah membayangkan, adakah kita pernah punya sikap seperti ini sama Tuhan ya? Kita dikasih cuman sedikit. Kita bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari gini orang sudah sepi semua. Saya masih bisa makan sayur asem. Aduh, ban-ban Kamsia Tuhan. Sie-sie, puji Tuhan. Atau saudara punya sikap seperti ini. Lah kok sayur asem. Engkau katanya Tuhan maha kaya raya. Masa cuma bisa modalin gua sayur asem? Masa cuma bisa ngasih aku sayur asem? Lu miskin tak Tuhan? Maunya dikasih steak? Maunya dikasih yang enak-enak? Atau kita seperti itu? Ternyata orang yang bersyukur itu mendatangkan favor. Karena Tuhan senang lihat orang yang bersyukur. Makanya Tuhan berkali-kali bilang bersyukurlah dalam segala keadaan. Sebab bersyukur itu yang dikehendaki oleh Allah. Amin saudara. Saya ingat satu cerita. Satu cerita lama sebetulnya. Cerita anak-anak. Ada seorang raja. Dia itu pergi keluar berburu karena dia suka sekali berburu. Dengan semangat dia bawa ajudannya. Cuman berdua. Dia bawa ajudannya. Lalu dia pergi berburu. Ketika dia melihat ada rusa di kejauhan. Dengan semangat. Dia sudah siapkan busur dan panahnya. Dia sudah siapkan dengan ancang-ancang untuk tembak sambil lari. Dia tinggal ajudannya. Saking semangatnya. Kemudian dia sempat tersandung sedikit. Lalu panahnya terlepas. Dan meluncur terkena kepada kakinya. Lebih tepatnya jempolnya. Lalu dia teriak-teriak, aduh sakit. Ajudannya datang, kenapa Baginda? Aduh, lihat deh sakit. Si ajudan bilang begini, tenang Baginda, gak apa-apa. Cuman di jempol kok, masih selamat Baginda. It's okay. Gak apa-apa Baginda. Aduh sial banget aku hari ini. Sial sekali. Apes aku. Terus si ajudan bilang begini. Baginda tetap percayalah. Pasti ada maksud baik. Kenapa Baginda juga kena panah. Pasti semua ada maksud baik. Ya enak kalau tinggal ngomong. Bukan jempolmu. Nah begitu. Enak aja ngomong. Bukan jempolku. Saking marahnya si Baginda. Dengan kata-kata ajudan. Lalu ajudannya dimasukkan penjara. Ini kalau ngomong jangan sembarangan, enak aja. Nih rasain apanya yang baik. Coba tak masukin penjara, apanya yang baik. Si ajudan bilang, tetap pasti ada yang baik Baginda. Apa? Ya saya enggak tahu, tapi tetap pasti ada yang baik. Karena itu kita perlu bersyukur. Beberapa hari kemudian Baginda pergi lagi. Berburu, ngajak ajudan yang lain. Tiba-tiba dia terlalu asik mengejar rusa. Sampai tidak sadar dia masuk jauh di dalam pelosok hutan. Ketangkep dengan suku primitif. Nah dia udah terlalu jauh sampai ajudannya ketinggalan jauh di belakang. Jadi cuma dia yang ditangkap. Lalu kemudian dia mau disiapkan oleh suku primitif ini menjadi korban buat dewa mereka. Sudah disiapkan jadi korban. Tapi setelah beberapa waktu disiapkan si Baginda ini menangis. Kok nasibku apes banget ya. Ternyata ketika hari H tiba, mau dipersembahkan menjadi korban, mereka mendapati bahwa ternyata jempolnya cacat. Karena baru terluka dan belum sembuh benar. Bagi mereka, kalau memberikan korban buat dewa, tidak boleh ada yang cacat. Harus perfect. Nah gara-gara itu, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi korban. Lalu dilepaskan. Dan ketika dilepaskan, si Baginda merasa bersyukur. Lalu dia teringat dengan kata-kata dari ajudannya yang dia penjara. Iya ya, kalau hari itu aku tidak kena panah, aku hari ini sudah mati menjadi korban. Lalu dia lepaskan ajudannya dan dia cerita, benar kata-kata kamu. Bahwa ternyata di balik semuanya tetap ada yang maksud baik.
Pasti ada hal yang baik. Benar kan Baginda? Terus Bagindanya bingung. Tapi aku tetap bingung. Apa yang baik yang kamu dapatkan dengan aku memenjarakan kamu? Si ajudan berpikir sebentar, lalu dia sadar. Seandainya saya tidak dipenjarakan sama Baginda, maka sayalah yang menemani Baginda. Maka yang terjadi adalah saya yang menjadi korban Baginda. Jadi tetap semuanya baik di balik segala kesusahan. Bapak Ibu, kalau saudara mau belajar bersyukur, percayai bahwa ada sesuatu yang baik. Allah turut bekerja dalam semuanya untuk datangkan kebaikan.